Selamat siang. Kali ini kita bersama Bapak Boy Robianto, Direktur Utama Pelindo 3 ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah Pak, pas pandemi ini. Makasih Pak Boy udah mau meluangkan waktunya. Nah, kira-kira pandemi ini apa dampak yang paling terasa bagi Pelindo 3 misalnya seperti itu? Arus logistik apa sudah mulai lancar, mulai meningkat? Ya, baik Mas. Jadi Pelindo 3 ini kan berada di 7 provinsi. 7 provinsi. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalsel, Kalteng. Jadi kita bergerak di 7 provinsi. Memang pukulan pandemi sejak Maret 2020 sampai sekarang lihat sekali, memang di tahun 2020 itu throughput barang, arus kapal, arus peti kemas itu rata-rata turun antara 5 sampai 8%. Bahkan kalau barang-barang yang curah itu turun sampai 15%. Tapi di tahun 2021 meskipun kita menghadapi pandemi gelombang kedua, bahkan gelombang ketiga yang kemarin Delta itu, di tahun 2021 ini malah justru volume arus kapal dan barang itu meningkat. Jadi katakanlah kalau dari 2019 ke 2020 itu turun antara 5 sampai 8%. Di 2020 semester 1 ke semester 1 2021 itu justru meningkat sekitar 8 sampai 11%. Artinya sebenarnya throughput kapal dan barang di tahun 2021 ini meningkat dibanding tahun 2019 antara 2 sampai 5%. Nah, peningkatan itu sebenarnya begini, Mas. Karena Pelindo ini berkegiatan khususnya melayani arus logistik barang dan penumpang sebenarnya. Tapi penumpang kami lebih fokus ke penumpang kapal laut. Beda dengan kalau kita bicara di saudara kita yang di Angkasa Pura, di mana Angkasa Pura mereka pure menangani penumpang. Tapi ada kargo pesawat, tapi kan mereka tidak begitu market share-nya tidak begitu besar. Mereka pendapatan utamanya dari kegiatan penumpang. Makanya begitu pandemi masuk, penumpang nggak boleh naik pesawat. Di tahun 2020 yang saya dengar mereka justru malah pendapatan mereka atau revenue mereka tinggal 10%. Memang di Pelindo ini, Pelindo 1, 2, 3, 4 sama. Kita ada di Indonesia, BUMN kita punya 4. Tapi memang per 1 Oktober besok, Pak Menteri BUMN mempunyai kebijakan bahwa kita akan melakukan merger. Jadi Pelindo 3 sendiri, kalau dilihat waktu sekarang per hari ini kita tinggal 11 hari menuju merger. Pelindo 1, 2, 3, 4 nanti bergabung menjadi PT Pelindo. Memang pandemi ini alhamdulillah kita bisa survive dan kita bisa membalikkan dari 2020 untuk lebih tinggi dibanding 2019. Sebenarnya itu semua karena di 2017 atau 2018 kita sudah siapkan semua kegiatan kita, semua pelayanan kita dari yang biasanya kita harus ketemu customer langsung. Sejak 2017 kita sudah menggunakan aplikasi. Jadi kita ya alhamdulillah kita juga tidak mengira kita sudah merubah pola menjadi 4.0 sejak 2017 dan alhamdulillah 4.0 tadi itu bisa diaplikasikan ketika pandemi masuk. Sehingga sudah sejak lama kita tidak pernah ketemu customer langsung. Customer itu cukup kalau mau mengajukan pelayanan di Pelindo, khususnya Pelindo 3, mereka cukup di depan meja, buka laptop, asalkan ada wifi atau ada sinyal, mereka masuk mengajukan pelayanan semua dari laptopnya atau dari gadgetnya mereka. Itu yang kita lakukan. Jadi pukulan alhamdulillah pandemi ini memang tidak begitu memberikan dampak terlalu positif, kira-kira begitu. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan tahun 2021 itu malah ada peningkatan dari 8 sampai 11% itu? Sebenarnya semua karena kemarin di bulan Mei Ibu Menteri Keuangan memberikan statement bahwa memang Indonesia mulai naik. Nah, sejalan dengan itu memang itu masuk ke logistik di semua pelabuhan. Jadi gini Mas, pelabuhan ini adalah pintu masuk
logistik barang. Ketika pelabuhan macet, maka perekonomian akan macet. Ya. Nah, pintu gerbang perekonomian memang ada di pelabuhan. Artinya kalau kita bisa menjaga kontinuitas pelayanan dengan baik, insya Allah itu akan mempengaruhi perekonomian kota itu sendiri atau provinsi atau bahkan negara dalam skala besar. Jadi yang kemarin itu berkaitan juga secara kebijakan nasional ada semacam relaksasi atau apa ya? Ada. Memang betul sekali, Pak. Selama pandemi kita memberikan stimulus relaksasi ke pengguna jasa yang biasanya kita langsung bayar di depan. Selama pandemi kita memberikan relaksasi, mereka boleh membayar, kita kasih waktu 30 hari untuk TOP-nya. Payment-nya kita kasih. Mereka silakan berkegiatan dulu, tapi harus bayar 30 hari kemudian. Nah, itu salah satu bentuk relaksasi kita kepada pengguna jasa. Sehingga perekonomian tetap berjalan. Perekonomian tetap berjalan, dan itu memang kita sejalan dengan support juga aturan-aturan pemerintah yang memang waktu itu refocusing semua kegiatan untuk pelayanan COVID-19. Liputan pelabuhan itu dulu awal-awal saya di ekonomi paling susah karena ada THC, CHC. Waduh, saya harus belajar dulu, rumit pelabuhan. Nah, Pak, kedepannya sebenarnya mergernya ini Pelindo 3 mau jadikan apa, Pak, kalau 1 Oktober nanti? Ya, jadi per 1 Oktober Pelindo 3 hilang, Pelindo 1, Pelindo 3, Pelindo 4 hilang, melebur ke Pelindo 2, dan Pelindo 2 berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero. Nah, kita semua hilang. Nah, nanti memang Pak Menteri mempunyai konsep sama seperti konsep di Pertamina. Pertamina sebagai induk, kemudian PGN sebagai anak perusahaannya atau subholdingnya. Kita juga sama. Ada nanti kita dibagi beberapa 4 subholding, jadi langsung PT Pelindo sendiri, kemudian ada 4 subholding, PT Pelindo Terminal Peti Kemas, itu subholding Peti Kemas. Kita sepakat kemarin antar Dirut 1, 2, 3, 4, PT Pelindo Terminal Peti Kemas yang mengurusi tentang peti kemas, tentang segmen bisnis peti kemas itu kantor pusatnya ada di Surabaya. Oke. Terus kemudian ada PT Pelindo Multi Terminal. Itu segmen atau subholding non peti kemas, curah. Itu kita sepakat kemarin kantor pusatnya ada di Medan. Oke. Kemudian ada PT Pelindo Jasa Maritim. Itu segmen bisnisnya subholding tentang pelayanan marine ya. Marine ya. Jasa marine, ya. Pemanduan, kapal tunda, macam-macam. Itu kantor pusatnya ada di Makassar. Kemudian kita bentuk satu subholding lagi, PT Pelindo Solusi Logistik. Itu kita sepakat kantor pusatnya ada di Jakarta. Nah, 4 subholding tadi itu mengklaster anak-anak perusahaan yang dipunyai PT Pelindo 1, 2, 3, 4 dikumpulin jadi satu di segmen bisnis yang sama, dioperate oleh subholding lagi. Itu kira-kira arahnya seperti itu. Jadi ke depan bisnis-bisnis yang sama di anak perusahaan tadi itu bisa jadi mereka akan di-merger. Apa keuntungannya dengan merger seperti itu, Pak, sebenarnya? Lebih fokus atau gimana? Sebenarnya yang jelas kalau diketahui memang PT Pelindo 1, 2, 3, 4 ini yang sudah istilahnya lebih bagus dari sisi operationnya adalah PT Pelindo 2 dan 3. Di mana yang lainnya adalah PT Pelindo 1 dan 4 itu memang agak tertinggal. Apalagi PT Pelindo 4 di mana wilayahnya paling besar. Yeah. Tapi di Pelindo 4 itu banyak sekali daerah remote. Maluku, Papua, daerah-daerah yang memang mereka diharuskan bekerja di satu pelabuhan yang memang harus di-create logistiknya. Nah, disitulah diperlukan Pak Menteri melihat kenapa nggak di-merger saja. Dengan di-merger, masing-masing Pelindo bisa memanfaatkan, mengutilisasi alat-alat yang kemungkinan Pelindo 2 ada alat nganggur, tolong dikirim ke Ambon katakanlah, atau dikirim ke Papua. Yeah. Pelindo 3 ada alat nganggur, tolong dikirim ke Aceh. Nah, sehingga pola-pola tadi itu akan saling sinergi, kira-kira begitu. Kemudian ada utilisasi, kemudian ada standar operasi yang bisa seragam. Oke. Dan artinya dari situ kita bisa sama-sama naik kelas. Pelindo 1 dan Pelindo 4 sama-sama kita ajak untuk naik kelas, sama-sama
kita bergabung dalam satu institusi yang baru, kira-kira begitu. Jadi tetap optimis ya kalau misalnya merger itu tak akan misalnya kinerja tetap terjaga karena itu sebenarnya nggak terlalu jauh dengan core bisnis sebenarnya. Sebenarnya target kita adalah setelah kita merger, maka PT Pelindo sendiri itu akan menjadi perusahaan pelayanan peti kemas terbesar nomor 8 dunia. Oke. Dengan throughput yang kita punya menjadi 16 juta TEUs per tahun. Oke. Nah, kalau kita menjadi institusi sendiri, maka Pelindo dipecah-pecah kan? Iya, sekarang baru peringkat ke-26. Begitu kita bergabung, kita langsung jadi the best 10. The best 10 pelabuhan terbesar di dunia. Oke. Kita nomor 8. Singapura masuk yang mana, Pak? Singapura nomor 1 lah. Singapura masih PSA tetap nomor 1. Nomor 2 Port of Shanghai. Nomor 3 Hong Kong. Targetnya mau melampaui mana, Pak? Targetnya kita bisa jadi perusahaan global ya. Global port lah kira-kira. Oke. Kita bisa mengoperate ke negara lain kira-kira begitu. Oke, Pak Boy, terima kasih atas waktunya. Ya. Banyak informasi yang sebelumnya nggak tahu, jadi tahu sekarang. Apalagi dengan isu rencana merger Pelindo. Ya. Satu-satu. Baik, terima kasih. Terima kasih, teman-teman.